Oke, buat kamu-kamu yang mungkin hari ini masih berkarir sebagai seorang sales, baik yang udah lama, apalagi yang masih baru gitu ya. Saya mau sharing sama teman-teman sekalian, 5 kunci sukses seorang sales secara finansial. Nah, ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya, ketemu banyak orang sales yang secara finansial dia cukup sukses, cukup bagus ya, dari pekerjaannya dia sebagai seorang salesman gitu ya. Oke, yang pertama itu berangkat dari mindset. Jadi kebanyakan orang sales yang berhasil, yang dia punya jualannya bagus, dia punya income-nya baik, income-nya oke gitu ya. Sebagian besar itu mereka punya mindset yang benar terhadap target ya. Banyak orang sales juga nggak bisa move on, nggak bisa growing segala macam karena mindsetnya dia terhadap target itu salah. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini, target itu adalah satu hal yang bukan untuk ditakutin gitu ya, bukan untuk dihindari, tapi untuk dikelola supaya dia bisa capai. Ya, jadi kalau kita jadi sales, kalau Anda melihat sebuah target, dikasih target tinggi, dikasih target besar sama perusahaan, jangan merasa, wah ini kayak nggak bakal nyampe nih, kayaknya susah nih dan sebagainya gitu ya. Tapi Anda harus pikirin gimana kelola diri Anda untuk bisa bekerja, untuk bisa mencapai target itu ya. Nah, itu yang pertama, mindset dalam memandang sebuah target. Nah, yang kedua, yang saya ketemuin, mereka yang sukses secara finansial sebagai seorang salesman itu adalah mereka-mereka yang dia senang sama produk yang dijual gitu ya. Dan dia punya ketertarikan terhadap produk yang memang dia jual gitu ya. Jadi misalnya gini, ada salesman otomotif, saya ketemu udah lebih dari 12 tahun, income-nya oke, saya tahu mobilnya juga oke dan sebagainya gitu ya. Dan setelah saya gali, emang dia senang sama bidang otomotif gitu ya. Itu saya ketemu banyak sekali seperti itu. Para sales engineer, saya pernah ketemu para sales engineer yang sukses, finansialnya oke, bahkan sekarang dia punya sebuah bisnis. Begitu saya gali, ternyata dia mempunyai ketertarikan sama bisnisnya dia gitu ya, sama apa yang dia jual gitu ya. Jadi kalau Anda pengen sukses secara finansial, pastikan Anda suka terhadap bidang atau produk yang memang Anda jual gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang juga saya temuin orang-orang sales yang secara finansial sukses, mereka itu adalah orang-orang yang selalu punya pandangan positif terhadap orang lain. Saya pernah ketemu salah seorang salesman asuransi, agent asuransi, yang dia seorang top sales, jualannya banyak gitu ya. Dia tuh selalu positif terus kalau ketemu orangnya. Jadi ketika dia ketemu misalnya kliennya atau calon nasabahnya yang sayanya nggak mau beli segala macam gitu ya, dia tetap punya pikirannya positif gitu ya. Dan dia cuma bilang bahwa ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau sekarang, nanti juga dia pasti mau kok gitu. Dia selalu punya pandangan-pandangan dan pikiran positif terhadap orang lain. Tapi nggak cuma orang lain, juga kepada atasannya, juga kepada pihak-pihak lain gitu ya. Dia selalu punya pandangan-pandangan positif. Nah, mereka-mereka ini juga orang-orang yang saya temui sebagai seorang salesman, sebagai praktisi sales, punya income yang cukup sukses secara finansial, walaupun dia bekerja di bidang penjualan gitu ya. Nah, yang keempat adalah mereka-mereka yang dia tuh selalu mau untuk berinvestasi, tidak hanya uang, tapi juga waktu. Investasi uang larinya kemana? Biasanya dipakai untuk belajar. Jadi orang-orang sales yang sukses, yang berhasil, yang secara finansial berhasil, dia tuh nggak pelit lah untuk keluarin uangnya untuk belajar, entah ikut seminar, entah ikut pelatihan apa, dan apapun itu ya, untuk dia terus mengimprove dirinya, menginvestasikan dirinya supaya dia bisa lebih baik lagi, dan tidak hanya invest di uang, tapi juga di waktu. Mereka-mereka ini biasanya hangout sama klien dan sebagainya itu nggak hitung-hitungan. Kadang-kadang sampai malam, kadang-kadang juga takes time. Ada yang saya pernah ketemu diajakin mancing gitu ya 2 hari gitu ya, sama kliennya, sama customernya. Itu bagian dari menginvestasikan waktu. Dan mereka mostly sebagian besar sukses juga secara finansial, teman-teman. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ini yang nggak kalah penting dan juga sangat penting bahkan. Mereka adalah orang-orang yang punya jiwa intrapreneur. Pernah dengar nggak intrapreneur? Ya, intrapreneur itu adalah sebuah jiwa atau sebuah mindset, sebuah cara kerja seorang sales gitu ya, di mana dia cara berpikirnya kayak seorang pengusaha. Jadi walaupun dia kerja di satu tempat, dia mikirnya kayak pengusaha. Dia betul-betul mikirin. Dia nggak cuma pikir, yang penting gue capai target, perkara rugi company atau apa, dia nggak pikirin itu. Tapi dia berpikirnya adalah kalau saya harus capai target, maka company-nya juga dia harus untung.
bisnisnya juga harus untung, harus win-win solution sama klien dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi dia punya jiwa intrapreneur. Jiwa intrapreneur adalah jiwa pengusaha yang nempel, yang jadi mindset, yang jadi pegangan seorang karyawan. Itu jiwa intrapreneur namanya. Dan seorang sales yang sukses secara finansial itu diikuti oleh jiwa intrapreneur dalam dirinya. Sekali lagi, yang disebut seorang sales atau bidang profesi sales yang dia sukses secara finansial tidak hanya ketika dia kerja di sales ya. Setelah dia selesai jadi sales, dia moving menjadi seorang entrepreneur pun mostly sebagian besar dari mereka bisa sukses secara finansial ya. Dan itu adalah kunci suksesnya. Berdasarkan hasil saya ketemu dengan banyak orang dan hasil kami melakukan riset terhadap para salesman yang memang sukses secara finansial ya. Semoga ini kelima kunci sukses ini bisa Anda terapin dan saya berharap teman-teman sekalian juga bisa sukses secara finansial sebagai profesi Anda sebagai seorang sales. Oke, kalau menurut Anda video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa ya untuk like and subscribe dan bagikan ke banyak teman-teman Anda supaya kita semua bisa dapat manfaat dari video-video ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi juga sosial media saya di wahyupurnomo.wp di Instagram. Kemudian juga kunjungi website kami www.sellingpro.co.id. Terima kasih.